Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabarmu hari ini? Mudah-mudahan selalu dapat beraktivitas dan selalu diberikan kesehatan, sehingga kita bisa melanjutkan praktikum kita di minggu kemarin yang telah menghasilkan karya seperti ini. Kemudian kita nanti di praktikum kali ini akan menambahkan ornamen baik berupa batik ataupun gambar untuk mempercantik tampilan undangan, sehingga layak ketika nantinya akan Anda jadikan sebagai desain undangan nikah Anda. Langkah selanjutnya kita buka aplikasi CorelDRAW, kemudian kita cari pada bagian Open Recent. Ini akan menyimpan apa saja yang sudah kita kerjakan di dalam Corel. Karena kemarin kita sudah membuat undangan, maka akan saya buka undangan yang kemarin telah kita buat. Nah, ini hasil undangan kita, muka pertama. Kemudian kita akan menambahkan sebuah ornamen batik di sini. Caranya adalah yang pertama, tentu saja Anda silahkan memasukkan ornamen batik itu dengan cara file, kemudian import. Kemudian karena ornamen saya simpan di desktop ini, nah di bahan undangan di desktop, dan nantinya ini juga akan saya share untuk Anda. Kita pilih, saya memilih yang ini, kemudian di klik sembarang. Nah, kemudian kita besarkan agar ini bisa memenuhi atau disesuaikan dengan lebar kotak undangan itu. Jangan terlalu kecil dan juga jangan terlalu lebar sehingga nanti tidak cukup. Nah, setelah itu kita klik kotak di sini, kita copy dulu. Bisa kita klik kemudian geser ke kanan, klik kanan, ini sudah mengcopy, atau kemudian Ctrl C, Ctrl V. Nah, setelah itu ini kita klik gambar batik, kemudian kita klik objek, kemudian power clip, objek power clip, kemudian place inside frame. Nah, muncul tanda panah hitam seperti ini. Kemudian kita klikkan di kotak yang akan kita masuki gambar batik. Klik seperti ini sembarang saja. Nah, ini akan sudah masuk di dalam kotak. Nah, untuk merapikan ini biar semuanya tertutup dengan batik, caranya adalah Anda klik kanan mouse, kemudian di edit power clip. Nah, setelah itu Anda masukkan batik ini ke dalam. Anda bisa ngatur ulang. Sini misalkan kita atur ulang, atau kalau misalkan tidak kita atur ulang karena terlalu sempit, misalkan kita pilih saja. Kita pilih mana yang kemudian akan dimasukkan ke dalam kotak yang berwarna biru ini. Nah, setelah kita sudah memasukkan objek, kemudian kita klik kanan, kemudian kita tekan finish editing this level. Nah, maka secara otomatis kotak ataupun gambar tadi sudah menjadi satu dengan kotak yang telah kita buat. Nah, fungsinya ini tadi di copy apa? Fungsinya ini nanti akan kita gunakan untuk menutup bagian hiasan batik ini sehingga akan lebih artistik. Kita tutup, tempatkan di sini. Kita buat agak besar sehingga untuk penutupannya jelas. Nah, ini masih kurang ke sana. Atas kita lihat, tuh atasnya masih. Nah, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan pasti, loh, lah fungsinya apa Pak kok ditutup
tampilannya sama seperti yang semula. Ini akan kita buat jadi transparan sehingga batik di dalamnya tadi akan terlihat samar-samar. Caranya seperti apa? Kita klik kotak, kemudian kita klik ataupun kita pilih menu transparansi tool. Ini kita klik, kemudian kita drag dari ujung yang satu sini ke ujung yang sana misalkan. Nah, kalau Anda bisa melihat, jadi ini tampilan batik tadi sudah kelihatan seperti itu. Atau kemudian ini kita tengahkan boleh. Nah, terserah ini. Nah, seperti itu. Kita geser ke sini. Kita juga bisa menggunakan menu di atasnya ini untuk memadukan pewarnaan di atas gambar ini. Dengan jalan kita bisa memilih, misalkan kita pilih yang elliptical transparency. Ini modelnya yang seperti itu. Nah, ini yang bentuknya lingkaran, sehingga kemudian efeknya adalah efek lingkaran. Nah, atau menggunakan yang seperti ini. Yang pasti silahkan disesuaikan dengan kebutuhan, kira-kira pewarnaannya mau seperti apa, sehingga nantinya bisa mempercantik tampilan dari undangan itu. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah menambahkan ornamen lain di atas batik ini. Misalkan kita menggunakan ornamen ayat Al-Quran Ar-Rum. Sama langkahnya, import, file import, kemudian kita pilih ini, kita masukkan sini. Nah, ini. Nah, seperti itu. Kita taruh di sini. Nah, seperti itu. Kemudian di bawah sini kita tulis nama orang tua dan kedua mempelai. Selanjutnya kita akan menuliskan misalkan keluarga Bapak satunya kita copy saja. Sekalian kita kasih alamat rumahnya misalkan. Nah, seperti itu. Yang ini oke, kemudian kita pilih font atau huruf yang agak kecil dan indah. Misalkan kita pilih, kemudian kita kecilkan. Kemudian kita tempatkan masing-masing di posisinya masing-masing. Misalkan di sini, yang satu di sebelah sini. Kira-kira seperti itu.
Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat ini, nanti kita desain untuk denah lokasi. Oke, ini tampilan kita untuk tampilan muka daripada undangan telah selesai. Dan untuk materi untuk pembuatan denah lokasi akan kita bahas di praktikum berikutnya. Sekarang kita akan membuat halaman inti atau halaman undangannya. Caranya adalah ini bisa kita copy di bawah sini atau kita letakkan itu di page 2. Caranya adalah dengan cara klik kanan, kemudian insert after atau page after, kemudian kita copy biasa, copy paste. Kita seleksi, Ctrl C, kemudian masuk ke page 2, kita paste di sini atau Ctrl V, seperti itu. Nah, keuntungannya adalah kalau kita kopas seperti ini, kemungkinan bergesernya undangan ini nanti kalau kita cetak ini nanti bisa diminimalisir. Jadi kan undangan bolak-balik itu kalau kemudian nanti kita ngopinya tidak simetris, maka ketika nyetak nanti takutnya di bagian muka bagus tapi tampilan di belakang akan terpotong atau kebalikan dari itu. Nah, setelah itu kita hapus semua tampilan di sana. Ini juga sama. Nah, seperti itu. Kemudian Anda bisa gunakan ini juga sebagai langsung tampilan atau nanti akan mengganti tampilan atau ornamen badik di dalamnya itu dengan ornamen yang berbeda. Kemudian untuk yang sini caranya sama, kita akan masukkan sebuah objek sini. Kemudian setelah nanti selesai kita akan menuliskan ataupun membuat tulisan undangan kita. Kita akan memasukkan, langkahnya sama. Ini file, import, kemudian kita pilih ornamen badik, kita pilih gambar 3. Nah, ini kita masukkan ke sini misalkan. Nah, kita kecilkan sehingga gambarnya lebih reposisi. Kemudian kita akan menutupnya dengan kita klik kotaknya ini setelah posisi gambar, kemudian Ctrl C, kemudian Ctrl V sehingga gambarnya tertutup oleh kotak yang baru. Kemudian kita buat menjadi transparan, klik transparansi atau transparansi tool, kemudian langkahnya adalah seperti ini. Nah, dan di bawah pojok sini kita buat seberapa terang sih tampilan gambarnya, hiasan. Misalkan kita cari di wedding, ini kita cari, tekan aja huruf W, kemudian kita, nah ini sudah ada wedding, kemudian wedding 2, 3 dan seterusnya. Kita cari hiasan yang paling bisa dipakai lah di pojok-pojok sini. Misalkan ini. Nah, ini akan kita cari, kita besarkan, kita letakkan pada ujung sini. Kasih warna misalkan putih, klik kanan warna putih, klik kanan kiri berarti biar. Nah, kemudian kita kopikan saja biar reposisi. Ini kita klik, kemudian tekan Ctrl, kita geser ke kanan, kemudian klik kanan. Dan ini dua-duanya ini kita copy sama langkahnya ke bawah biar
sama jaraknya. Kontrolnya jangan lupa ditekan biar posisi ini klik kanan. Nah, kemudian tinggal kita membuat garis ya untuk pemanis saja. Cari di sini garis freehand, kita klik di sini, kemudian tekan kontrol, tarik ke sini, klik lepas ya maksudnya, kemudian kita tekan kontrol, kita tarik ke sini, klik lagi, kemudian kita kasih warna putih. Nah, seperti itu. Kemudian ketebalan garisnya kita buat sendiri, misalkan kita buat menjadi 1 saja lah, seperti itu. Dan ini kita copy ke bawah, sama prosesnya. Di kanan, kemudian dari atas kita tarik garis yang sama dari ujung atas ini, kemudian sampai ke bawah. Kontrol biar lurus. Nah, sampai sini, klik. Tadi 1, kemudian kasih warna putih. Di warna putih ini disesuaikan dengan background kita. Jadi kalau nanti warnanya dasar agak keputihan ya tentu saja tidak tepat kalau menggunakan kita warna putih. Kemudian kita drag, kemudian sampai di sini, kemudian kontrolnya kita tekan. Jadi ini garisnya kita klik, kita tekan kontrol, geser ke kiri, kita reprosesikan seperti ini, kemudian diklik kanan. Jangan lupa tetap tekan kontrol agar garis tidak bergeser atau sama jaraknya. Nah, kira-kira akan menghasilkan seperti ini. Nah, kemudian kita akan mengkopas kata-katanya, kata-kata undangan yang sudah saya kopikan juga di bahan membuat undangan. Ini misalkan saya copy, kemudian kita paste di sini, kita klik huruf A atau tekstur, kemudian kita sesuaikan lebarnya. Ini karena kotaknya gini, kita sesuaikan lebarnya di sini. Kita klik ujung sini sampai ujung bawah sini, seperti itu, sehingga membentuk bayang-bayang ini kayak kalau kita membuka Microsoft Word begitu. Kemudian kita paste di sini tadi itu tulisan yang kita copy. Oke saja, tinggal oke sajalah. Nah, seperti itu. Nah, tinggal nanti warna tulisannya ini menyesuaikan dengan warna dasarnya. Langkah kita adalah kita akan mengedit apa yang kita copy tadi ataupun isi undangan. Jadi nanti bagian tengah ini akan berisi undangan resepsi pernikahan. Kemudian nanti di bagian kanan sini adalah undangan untuk acara ijab kabulnya. Biasanya dalam undangan seperti itu. Dan mohon maaf, ini kata-kata di sini dalam bentuk atau berbahasa Jawa halus, sehingga kalau nanti ini tidak sesuai dengan budaya di tempat Anda, ya silahkan nanti cari referensi ataupun kata-kata pernikahan yang sesuai dengan bahasa adat Anda semuanya. Langkah selanjutnya adalah ini kita sesuaikan, karena ini kalau warna hitam kok kayaknya kurang kurang terang gitu atau kurang bisa terbaca, maka kita ubah. Misalkan caranya adalah ini bisa kita ganti warnanya untuk warna tulisan dengan cara menekan huruf A, kemudian kita seleksi saja di sini. Nah, seperti ini, seleksi, kemudian kita ganti warnanya putih misalnya. Kita coba dengan warna putih. Seperti itu, kita coba hasilnya seperti apa. Masih tetap kurang bisa terbaca. Kalau tadi udah warna ini kurang sesuai, ya kita ganti dengan warna yang berbeda. Warnanya misalnya backgroundnya menjadi putih. Nah, seperti itu. Kemudian warna ataupun agak kekuningan,
ini misalkan. Nah seperti itu. Kemudian warna undangannya ini kita ganti dengan warna hitam seperti itu. Kalau masih kurang terang lagi ya kita ganti, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian kalau ini masih kurang terbaca, silahkan diatur ulang untuk posisi ataupun transparansi kita yang kita buat seperti itu. Kemudian kita atur ulang settingannya. Jadi misalkan ini kita atur ulang seperti itu, ini kita sanakan. Nah ini kayaknya sudah hampir kelihatan. Ada di sini misalkan, kira-kira seperti itu. Kemudian biar tidak kebanyakan mengkopinya, ini kita atur ulang saja untuk tampilan yang sebelah sini juga sama dengan transparansi. Kemudian kita atur ulang seperti ini. Nah ini kita kesinikan. Kita copy ornamennya satu persatu, klik. Nah kemudian kita geser, kontrolnya ditekan, kemudian kita geser ke sisi kanan, kemudian klik kanan, kita copy, kemudian masuk ke sini, kita paste di sini. Nah ini, dan kita geser saja, sesuaikan besarnya. Kemudian kita seleksi kayak tadi itu, kita seleksi semuanya, kemudian kita gunakan warna putih di kanan kiri. Kemudian nah untuk warna yang gede ini, tulisan yang gede ini kita tebalkan dengan warna yang berbeda. Kalau masih kurang terang ya ini tadi itu di transparansinya dapat kita ubah. Kira-kira seperti itu untuk pembuatan undangan. Kemudian jangan lupa mengedit waktunya ini kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, mengingat di masa pandemi ini biasanya ada perubahan untuk waktu biar tidak terjadi kerumunan massa. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah bagian belakang dari undangan itu. Ini boleh diisi kata-kata ataupun kata-kata indah begitu. Di bagian depannya adalah seperti ini. Jadi ini nanti, ini rencananya adalah di sini adalah gambar jenah. Demikian mungkin untuk tutorial pembuatan undangan pernikahan untuk Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.